Salam dalam kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Henrikus Nayuf. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita masuk hadirat Tuhan dalam keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Kejadian pasal 9 ayat 9 dan ayat 10 sebagai nats pembimbing kita pada kebaktian kita saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Rahim, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan-Mu. Tak terpahami keputusan-Mu dan tak terselami jalan-Mu. Ya Tuhan, siapakah yang mampu membaca pikiran-Mu? Atau siapakah yang pernah menasehati Dikau? Atau siapakah yang menghadiahkan sesuatu kepadamu sehingga Dikau harus membalasnya? Ya Tuhan, berkatilah segala usaha dan karya kami di masa sulit ini, agar apa yang kami kerjakan dapat bermanfaat bagi Dikau dan bagi sesama,
sebab segala sesuatu berasal dari Dikau. Berkatilah persekutuan kami yang tetap setia memberitakan hakikat-Mu yang menyatakan diri sebagai Bapa Pencipta, Kristus Penyelamat, dan Roh Kudus Penghibur. Dengan demikian, umat mampu memahami dengan benar cara Tuhan menolong dan memberkati hidup kami. Bagimulah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan sabda Tuhan. Mari kita mengawalinya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau berikan kami kesempatan untuk berjumpa dalam ibadah ini sekalipun secara virtual. Kami sadar bahwa perjumpaan yang dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah terbatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi sesungguhnya jaringan kasih Allah yang memperjumpakan kami melalui suasana ini. Dalam kesempatan ibadah ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca dari Alkitab berkenan menginspirasi kami dalam kelanjutan karya dan pelayanan kami ke depan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita kembali berjumpa dalam suasana sukacita sekalipun dalam berbagai pergumulan terkait dengan kondisi pandemi dan juga berbagai peristiwa iman yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia. Tetapi kita bersyukur bahwa pada kesempatan ibadah saat ini, sekalipun secara virtual kita berjumpa, tetapi dalam keyakinan bahwa suasana ini justru memberikan kita keyakinan
penyertaan dan janji-janji Tuhan semakin tergenapi. Jikalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini, Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, maka yang perlu kita memberi perhatian adalah bahwa bacaan ini tidak mesti dibaca atau dipisahkan dari kisah-kisah sebelumnya. Bacaan ini mesti dilihat dari kisah peristiwa air bah. Jikalau kita menempatkan bacaan ini dalam rangkaian kisah peristiwa air bah, kita akan menemukan makna penting dalam bacaan ini. Kenapa? Karena di dalam bacaan kita ini ada pengulangan perintah Tuhan kepada Nuh dan keturunannya untuk beranak cucu. Mengapa ini menjadi penting? Oleh karena dalam peristiwa air bah, ketika dunia dihancurkan, dunia didatangkan air bah dan semua umat manusia dan semua ternak serta binatang itu mati, maka ada tanggung jawab untuk kelanjutan kehidupan manusia dan juga kelanjutan kehidupan binatang dan juga kelanjutan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Dalam rangka itu, maka ketika cerita peristiwa air bah itu berlangsung dan ketika kita masuk dalam pasal 9 perjanjian Allah dengan Nuh itu kita lihat, maka dua hal menjadi catatan menarik. Yang pertama, peristiwa habisnya manusia selain Nuh dan keturunannya adalah sesuatu hal yang menjadi penting untuk diberi prioritas dan perhatian. Karena itu, dalam janji Allah kepada Nuh, Allah kemudian dengan tegas menyampaikan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini penting, pengulangan perintah ini menjadi penting untuk kita beri perhatian. Kenapa? Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, mereka menghadapi pergumulan yang tidak mudah terkait dengan umat Yahudi itu sendiri atau umat Israel itu sendiri. Kalau kita memberi perhatian pada kisah penciptaan, ketika Adam dan diberi perintah untuk beranak cucu dan seterusnya, kemudian diulangi kepada Nuh dan kemudian nanti diulangi lagi kepada Abraham dan keturunannya. Pertanyaannya adalah, mengapa perintah ini menjadi penting? Dan kenapa perintah ini kemudian hari ini menjadi refleksi bagi kita sekalian? Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa perintah ini terkait dengan keberlanjutan umat Yahudi, terkait dengan keberlanjutan umat Israel, terkait dengan keberlanjutan sejarah perjalanan umat manusia itu sendiri. Kita bisa bayangkan, seandainya Allah tidak berjanji kepada Nuh untuk memberikan keturunan selanjutnya, dan kemudian keturunan itu hanya stop pada Nuh dan keturunannya, maka apa jadinya Israel itu? Apa jadinya umat yang dipersiapkan Allah itu? Pasti tidak akan terjadi, pasti tidak terbentuk. Tetapi Allah berjanji kepada Nuh dan janji itu kemudian digenapi. Maka bacaan ini menjadi relevan untuk kita beri perhatian, penekanan kepada perintah ini. Nah, catatan yang kedua yang perlu kita beri perhatian adalah setelah menyampaikan perintah kepada Nuh untuk beranak cucu dan bertambah banyak, maka kemudian Allah menyampaikan kepada Nuh agar Nuh tidak gentar dan takut. Karena semua yang ada di sekitar dia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan keturunan itu akan dengar-dengaran kepada Nuh. Akan saling dengar-dengaran kepada apa yang akan disampaikan oleh Nuh. Ini menjadi penting agar Nuh memiliki rasa percaya diri. Agar Nuh yakin bahwa ketika dia akan menghadapi pergumulan karena pertambahan manusia, maka Nuh ada percaya diri untuk melihat bahwa ada janji, ada perintah, ada sesuatu hal yang menjadi prioritas yang mesti dia kerjakan sebagai seorang yang dipilih Allah untuk melanjutkan perjalanan kehidupan umat Israel pada masa-masa yang akan datang. Nah, setelah memberi perintah kepada Nuh untuk beranak cucu dan kemudian memberi perintah, memberikan keyakinan bahwa semua akan dengar-dengaran kepada Nuh, maka Allah pun kemudian menegaskan bahwa apa yang akan dialami dan apa yang akan menjadi kekuasaan Nuh adalah berkuasa atas semua tumbuh-tumbuhan, baik yang ada di
darat maupun yang ada di air maupun yang ada di udara dan semuanya. Itu kembali mengulang apa yang terjadi sebelumnya. Dengan menempatkan janji-janji itu, maka Allah memberikan sebuah nilai, sebuah kepercayaan, suatu hal yang sangat fundamental bagi Nuh. Dengan demikian, setelah peristiwa air bah, Nuh tidak ragu-ragu untuk menatap masa depannya. Nuh tidak ragu-ragu lagi untuk mendesain apa yang harus dia kerjakan ke depan. Dengan meyakini penyertaan Tuhan bagi Nuh, maka Nuh terus melanjutkan karya-karya yang Allah percayakan kepada dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memperhatikan janji Allah kepada Nuh. Maka pertanyaan reflektif bagi kita sekalian di minggu-minggu Trinitas ini adalah, apa yang kita mau lihat dari janji Allah kepada Nuh dan apa maknanya bagi kita saat ini? Pertama yang harus saya sampaikan adalah kekristenan, umat percaya bertahan dan berjalan dalam perjalanan sejarah yang panjang itu karena satu hal, yaitu meyakini janji dan penggenapan dari Allah. Kekristenan bertahan sampai hari ini karena dia meyakini bahwa ketika Allah berjanji maka Allah pun akan menggenapi janji itu. Itu berlaku bagi kita. Kita berjalan dalam perjalanan panjang ini dan meyakini Allah berjanji memberikan berbagai hal kepada kita, memberikan pemulihan kepada kita, sekalipun kita sesekali mengalami peristiwa-peristiwa seperti yang dialami oleh Nuh dalam peristiwa air bah. Tetapi selepas air bah, ternyata ada pelangi, ada hidup yang bercahaya, ada hidup yang berkelimpahan, ada janji yang begitu luar biasa. Yang kedua, dalam rangka memaknai janji-janji Allah itu, maka kita yang perlu dilakukan adalah tetap setia pada apa yang Allah janjikan kepada kita. Memegang teguh. Kalau Allah berjanji dan kita pun mengikat janji dengan Allah, jangan berpaling kepada lain Allah. Berpegang teguhlah pada Allah yang telah berjanji itu. Dengan memegang teguh janji itu, maka Tuhan, Dia yang telah memberikan janji kepada Nuh, akan juga mendengarkan kesetiaan kita, memperhatikan kesetiaan kita. Sehingga pada akhirnya kita bersama-sama dengan generasi-generasi selanjutnya maupun generasi-generasi yang telah dilewati itu akan bersama-sama menikmati janji dan penggenapan Allah itu. Janji dan penggenapan Allah itu kemudian berkontribusi bagi kita untuk melakukan karya-karya kehidupan kita. Di masa-masa pandemi, di masa-masa diskusi yang berkepanjangan terkait peristiwa-peristiwa dunia akhir-akhir ini, mari hindari diskusi-diskusi yang justru membawa malapetaka, membangun diskusi-diskusi yang justru mendatangkan damai dan sukacita. Dengan demikian, kita memegang teguh janji Allah kepada kita, dan kita juga meyakini bahwa Tuhan akan menopang kita dengan penyertaan yang tidak pernah berkesudahan itu. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi inspirasi, memotivasi kita, sehingga kita mampu menjalani hari-hari pelayanan kita dengan memegang teguh janji penyertaan Tuhan. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan mulut dan
hati masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami boleh menikmati suasana ibadah kami saat ini. Kami boleh bersyukur oleh karena melalui pemberitaan firman kami boleh kembali diingatkan tentang janji Allah kepada Nuh. Dan janji yang sama itu kemudian kami alami dalam perjalanan hidup kami, dalam perjalanan beriman kami, dalam perjalanan karya dan pelayanan kami hingga hari ini. Kami bersyukur oleh karena ketika kami melupakan janji-janji itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Dan kiranya melalui pemberitaan firman hari ini, kami semakin yakin Tuhan akan selalu menyertai dan menopang kami dalam perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur oleh karena pelayanan hari ini boleh berjalan dengan baik. Ada peran berbagai pihak sehingga pelayanan ini berjalan. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mempersiapkan tata ibadah, yang mempersiapkan lagu-lagu, yang mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung. Mereka berkontribusi untuk terselenggaranya pelayanan hari ini. Allah kiranya berkenan memberkati mereka, segala potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka berkenan menjadi kekuatan tersendiri dalam penataan pelayanan pada waktu-waktu yang akan datang. Kami juga bersyukur bersama dengan teman-teman presbiter yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam segala kondisi dan pelayanan yang mereka emban hari ini, biarlah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, berkati keluarga, karya dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama anak-anak muda yang berada di belakang layar setiap pelayanan selama masa pandemi ini. Tim multimedia yang begitu luar biasa. Mereka telah menghadirkan berbagai gagasan, mereka telah menghadirkan berbagai macam terobosan untuk menghadirkan ibadah yang sangat baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak muda ini masa depan, cita-cita dan berbagai impian mereka. Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Di atas semua itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, berkenan menganugerahkan kerendahan hati, agar mereka sungguh-sungguh mengandalkan hikmat yang berasal dari Tuhan, dan jauhkan mereka dari kesombongan, ego dan berbagai hal yang justru menghambat karya dan pelayanan mereka. Kami tahu apa yang mereka lakukan ini sungguh-sungguh mendatangkan damai dan sukacita, mendatangkan berbagai hal yang membawa berkat bagi umat-Mu. Karena itu Bapak, sekali lagi kami mohon, berkati anak-anak muda ini dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa buat semua majelis, semua presbiter dan unit-unit misioner lainnya yang memberikan dukungan, memberikan kontribusi dalam mendukung anak-anak muda, dalam mendukung berbagai upaya pelayanan selama masa pandemi ini, sehingga umat-Mu terus menikmati suasana ibadah dalam berbagai kondisi kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga bersyukur kepadamu. Engkau boleh menyertai umat-Mu dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Dan karena itu Bapa, biarlah suasana kebahagiaan yang mereka alami dan mereka jalani selama ini mendatangkan damai dan sukacita, kemudian itu menjadi inspirasi bagi jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas pelayanan mereka. Kami bersyukur bersama dengan sahabat-sahabat kami umat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Allah berkenan menganugerahkan kepada mereka suasana sukacita, agar kedepannya mereka terus menempatkan Tuhan di atas segala karya dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa buat berbagai pencapaian yang dialami oleh umat-Mu dalam berbagai aktivitas pelayanan karya dan bisnis mereka. Allah berkenan menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia secara khusus GPIB, baik di arah sinode di Mupel maupun di jemaat GPIB Bukit Zaitun. Allah menyertai para penata pelayanan agar mereka selalu menata pelayanan
berdasarkan kasih dan hikmat Tuhan. Dan di atas semuanya kami boleh bersama-sama menaikkan syukur dan hormat kami demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Dalam berbagai kondisi yang dihadapi bangsa akhir-akhir ini, Tuhan berikan hikmat dan kearifan kepada para pemimpin kami, agar mereka boleh menata masyarakat ini dalam takut akan Tuhan. Kelanjutan hidup kami, masa depan dan cita-cita kami, persembahan setiap umat-Mu, biarlah berkenan kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Camkanlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat, mari berdiri. Membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur kepadamu. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan Allah menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, ibadah kita telah berlangsung, kita telah mengikuti semua proses ini dengan baik. Kiranya pelayanan hari ini berkenan mendatangkan damai dan sukacita kepada kita semua. Salam persekutuan.